saya Kadek Gitarani NIM A321222026. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya serta tugas individu mata kuliah Kriminologi Hukum dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Yang pertama, resume yang akan saya paparkan yaitu kriminologi dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Prof. Noats, pembagi kriminologi menjadi dua, yaitu kriminologi zin atau kriminologi dalam arti luas, serta kriminologi inzin, kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dengan antropologi, biologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu tentang manusia lainnya. Sedangkan kriminalistik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan kejahatan. Sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pembelajaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia, ilmu kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman atau ilmu teraan jari, bisa juga disebut dengan sidik jari, dan ilmu kimia kehakiman, serta ilmu tentang keracunan. Selanjutnya yaitu hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan pembantu. Yang pertama, ilmu pengetahuan dari kriminologi filsafat Pancasila. Yang kedua, ilmu pengetahuan pembantu seperti psikologi, andrologi. Yang ketiga, pengetahuan bagian seperti antropologi kriminal, ilmu pengetahuan perbatasan atau kriminalistik, itu dalam cakupannya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana. Kegunaan dan manfaat kriminologi. Yang pertama, manfaat kriminologi bagi pribadi bisa menggerakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan dan tertunda agar dapat menghindari diri untuk berbuat jahat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu memberi kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat. Yang ketiga, manfaat ilmiah, yaitu perkembangan kriminologi akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, yaitu kejahatan. Pengertian kejahatan menurut Herbert Parker tahun 1968, yaitu kejahatan adalah sebuah efek tak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, tergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Selanjutnya yaitu kejadian kejahatan. Jumlah kejadian kejahatan tertinggi tahun 2023. Yang pertama, pencurian berada pada di Sumatera Utara dengan kasus 8.851 kasus. Yang kedua, KDRT ini berada pada Metro Jaya, yaitu dalam kasus 7.538 kasus. Yang ketiga, pembunuhan di Jawa Timur dengan skala 100 kasus. Sifat-sifat penjahat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chilembroso, penjahat dari lahir. Yang kedua, penjahat sakit jiwa. Yang ketiga, penjahat terdorong oleh nafsu birahi. Yang keempat, penjahat karena kesempatan. Yang kelima, penjahat karena kebiasaan. Yang kedua, menurut Asher Stadberg, penjahat kebetulan, penjahat karena dorongan keadaan, penjahat karena ilmu atau red fish, penjahat kebiasaan, dan penjahat yang memang pekerjaannya. Sebab-sebab kejahatan. Yang pertama ada teori roh jahat. Yang kedua ada teori faat subuh atau faat tubuh. Yang ketiga ada teori sebab kejahatan dalam masyarakat. Yang keempat ada sebab kejahatan karena sakit jiwa. Terus azab muazab dalam kriminologi. Muazab Italia, muazab Prancis, dan muazab kombinasi. Terus selanjutnya yaitu ada metode deduksi. Pertama-tama melihat sesungguhnya, menganalisir, dan kemudian dari hasil penglihatannya dan penganalisaannya menerangkan suatu kesimpulan. Yang kedua ada metode deduksi. Pertama-tama orang mengajukan sesuatu kejahatan umum dan kemudian barulah kenyataan tersebut dicocokkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Apabila masyarakat kedapatan cocok, maka kenyataan umum yang telah diajukan itu dianggap benar. Jika tidak cocok, berarti tidak benar. Selanjutnya, saya akan membacakan tugas saya. Di sini tugas individu dengan soal mencari materi tentang teori anomi, strain teori, teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori Karl Demet teori labeling, dan yang ketujuh teori konflik.
Yang pertama, teori anomi yang disampaikan oleh sosiologi Prancis yaitu Émile Durkheim tahun 1858 sampai tahun 1917, serta Robert Merton. Durkheim memakai kosakata anomi buat menyatakan sesuatu situasi menghadapi regulasi. Baginya, pergeseran sosial yang gesit serta penegakan pada masyarakat moral-moral penting serta moral yang usai dipersetujui sama masyarakat jadi kabur dan hilangnya situasi tersebut menimbulkan terlaksananya norma keraguan dan kehilangan norma. Karakteristik anomi yang pertama, adanya ketidakpastian normatif atau kebingungan terhadap norma yang harus diikuti dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkannya gangguan sosial seperti konflik. Yang ketiga, kehilangan panduan hidup. Dan yang keempat, munculnya pemberatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ritualisme atau tindakan yang dijalankan secara konvensional. Selanjutnya yaitu strain theory. Strain theory atau teori ketegangan atau juga disebut dengan strain theory oleh Robert Agnew adalah salah satu teori penting dalam kriminologi yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal. Teori ini merupakan pengembangan dari gagasan awal yang diperlukan oleh Robert Agnew memperluas dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan mencangkup berbagai jenis tekanan atau ketegangan strain yang dapat dialami seseorang. Agnew pertama kali memperkenalkan teorinya dalam karyanya pada tahun 1992 yang disebut dengan General Strain. Konsep utama teori kegagalan Agnew yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa kejahatan seringkali terjadi dan disebabkan oleh tekanan emosional yang muncul karena ketegangan tertentu dalam hidup seseorang. Ketegangan ini tidak hanya mencakup soal ekonomi, tetapi juga pengalaman buruk, rasa kehilangan, dan penghambat untuk mencapai tujuan. Ada 3 jenis utama ketegangan menurut Agnew. Yang pertama, kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kehilangan atau kehancuran hubungan positif. Yang ketiga, adanya stimulus negatif dalam hidup. Yang ketiga yaitu teori asosiasi diferensial. Teori ini dikenalkan oleh Sutherland yang berpendapat bahwa perbedaan perilaku antara individu yang patuh hukum dan kriminal terletak pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Faktor teori diferensial ini yaitu perilaku kriminal yang dipelajari, yang kedua interaksi dengan orang lain, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat sumber penyimpangan. Selanjutnya yaitu teori kontrol sosial. Teori ini berfokus. Selanjutnya adalah teori kontrol sosial. Teori ini berfokus bagaimana aturan masyarakat mengatur perilaku. Teori ini menyatakan bahwa seseorang mengikuti hukum karena kekuatan hukum pengendalian tertentu dalam hidup mereka. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan pengendalian tersebut melemah atau hilang. Selanjutnya yaitu konsep kontrol sosial, mengkaji sistem formal untuk mengontrol kelompok seperti sistem hukum kelompok, kekuatan masyarakat, dan arahan sosial ekonomi dan pemerintah. Elemen kontrol sosial menurut Travis Hirschi yaitu yang pertama, keterikatan individu pada orang lain. Yang kedua, pencegahan terhadap kecenderungan melakukan kejahatan. Yang ketiga, komitmen terhadap orang tua dalam mengurus dan mendidik anaknya. Yang keempat yaitu pengakuan anak akan norma-norma baik dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima yaitu teori containment. Waterhouse menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kekurangan containment, yaitu kemampuan individu untuk mengontrol diri sendiri dan tidak melakukan kejahatan. Yang keenam, teori labeling.
Howard Baker menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya label atau stigma yang diberikan kepada individu yang melakukan kejahatan. Label ini dapat mempengaruhi perilaku individu dan menarikkan melakukan kejahatan lagi. Yang ketujuh, teori konflik. Karl Marx menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya konflik antara kelas-kelas sosial. Kelas-kelas yang berkuasa dapat membuat hukum yang mengatur diri sendiri dan merugikan kelas yang tidak berkuasa. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.